Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, kiranya tiada kata yang lebih untuk diucapkan pada hari ini, kecuali hanya ucapan syukur kepada Allah yang mana sore ini kita semua insyaallah dalam keadaan walafiat. Kita melanjutkan pelajaran hadis dari kitab Al-Majmu' Nawawi. Sore ini kita menginjak al-hadis tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, dari Sayyidina Umar semoga Allah berkahi, qala kata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala alaina rajulun sadidun bayakin siap sadidus sawadis sa'ar la yura alai asaru safar wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Insyaallah kita umat Islam mengenal siapa Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, yang terakhir adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Sedikit riwayat ringkas tentang Umar bin Khattab. Sayyidina Umar sebelum masuk Islam dia sangat-sangat memusuhi Islam. Bahkan Sayyidina Umar bercita-cita untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi punya watak yang sangat keras. Pada suatu hari Sayyidina Umar masuk ke Ka'bah. Di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membaca Al-Qur'an. Diperhatikan keindahan suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keindahan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang dibaca Nabi adalah surat Al-Haqqah. Didengarkan oleh Sayyidina Umar, innahu laqaulur rasulil karim wa ma huwa biqauli sa'ir qalilan ma tu'minun wala yaqulu kahim qalilan ma tadhakkarun tanzilun rabbil alamin. Sayyidina Umar menganggap bahwa bacaan itu sama dengan umumnya yang dibaca oleh para pesyair, yaitu orang-orang Yahudi. Innahu laqaulur rasulil karim, sungguh Al-Quran itu adalah firman Allah yang ditujukan kepada Rasul Karim, Rasulullah yang maha mulia. Wa ma huwa biqauli syair, bukan ucapan orang ahli syair. Qalilan ma tu'minun, tapi sedikit yang beriman. Kemudian Sayyidina Umar melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan ketemu Nu'aim, temannya Sayyidina Umar. Ditanya oleh Nu'aim, "Enggak, kemana kamu wahai Umar?" "Saya ingin membunuh Nabi. Saya ingin membunuh Nabi." Apa kata Nu'aim? "Apa kamu merasa aman dengan Bani Hashim ketika kamu membunuh Nabi Muhammad?"
Wahai Nu'aim, katanya Sayyidina Umar, rupanya kamu juga telah keluar dari agamamu. Kamu telah keluar dari agama nenek moyangmu. Kemudian Nu'aim menjawab, ada suatu hal yang mengejutkan, wahai Umar. Kamu pasti akan terkejut. Yaitu adikmu yang bernama Fatimah telah meninggalkan agamanya. Mendengar itu, Sayyidina Umar semakin geram, langsung menuju ke rumah Fatimah, adiknya. Ke rumah adiknya. Sayyidina Umar punya adik perempuan namanya Fatimah. Sampai di rumah Fatimah dengan adik iparnya, di situ ada Khobab yang sedang membaca surat Toha. Sayyidina Umar sempat mendengar isi dari surat Toha. Wahai Fatimah, apakah kamu telah keluar dari agamamu? Apakah kamu telah keluar dari agama nenek moyangmu? Kemudian Sayyidina Umar marah. Adik iparnya diinjak lehernya, kemudian ditolong oleh istrinya yaitu Fatimah. Fatimah pun dihajar oleh Sayyidina Umar sampai keluar darah. Sampai keluar darah. Kemudian menyesalah Sayyidina Umar sebagai seorang pendekar kulit tanding zaman itu telah menganiaya seorang perempuan. Diminta lembaran-lembaran ayat itu oleh Sayyidina Umar. Mana Sofha tadi? Sama adiknya bilang, kalau kamu ingin mengambil kertas ini, kamu harus mandi dulu, bersihkan badanmu. Kemudian Sayyidina Umar mandi. Atas diberikanlah lembaran-lembaran ayat itu yang berbunyi, Innani anallah, sesungguhnya saya adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya, fa'buduni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholat, dan kerjakan sholat dzikri karena ingat kepada aku. Ma'asyiral muslimin, pendengar yang terhormat, sinar-sinar keimanan telah masuk ke dalam hati Sayyidina Umar. Akhirnya Umar membaca syahadat. Tanya kepada Sayyidina Fatimah, kemana sekarang Rasulullah? Kemana sekarang Muhammad? Muhammad ada di kaki bukit Sofa. Dengan membawa pedangnya, Sayyidina Umar pergi ke bukit Sofa untuk menemui Nabi Muhammad. Setibanya di sana mengetuk pintu. Orang-orang yang di dalam rumah tahu kalau yang datang adalah Umar bin Khattab, yaitu salah seorang tokoh Quraisy yang sangat kejam, yang tidak segan-segan menyiksa kaum muslimin, menghina kaum muslimin. Akhirnya dibukakan pintu oleh Sayyidina Hamzah. Kalau dia niat buruk akan menghadapi, kalau niat baik ampun disabahi. Dihadapi, ternyata Sayyidina Umar ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dipertemukan oleh Sayyidina Hamzah. Setelah bertemu dengan Rasulullah, maka Sayyidina Umar mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan sudah kamu wahai Muhammad adalah utusan Allah. Inilah sekelumit kisah tentang Sayyidina Umar. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Qala, berkata, bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, ketika kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, data yaumin, pada suatu hari, ittala alaina rajulun sadidun bayadisya, tiba-tiba muncul di hadapan kita
rojulun, seorang laki-laki, jadidun bayani siap, memakai baju yang sangat putih. Jadidus sawadi sar, dan rambutnya sangat hitam. La yuro alaihi asaru safar wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan tidak terlihat dari mana datangnya si orang laki-laki tadi, wala ya'rifuhu minna, dan dia tidak mengetahui dari kami ahadun salah seorang pun. Jadi tidak ada yang mengenal satupun. Tiba-tiba ada seorang datang, tidak tahu dari mana arahnya, duduk di depan Nabi Muhammad SAW. Hatta jalasa ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang laki-laki tadi duduk ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi. Fa'asnada rukbatayhi, maka mengadu kedua lututnya begini, ya, lututnya diadu. Lututnya orang laki-laki tadi diadu dengan lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabadu kafaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya ala kafaihi ala fakhidaihi, di atas paha, kedua pahanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lututnya diadu, kemudian telapak tangannya diletakkan di atas paha Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur Ramadan. Islam ialah antasyhadu an la ilaha illallah, hendaklah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan mengerjakan sholat, wa tu'tiyaz zakat, mengeluarkan zakat, wa tasumur Ramadana, dan puasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita ini istata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan haji apabila mampu perjalanannya. Qala, maka orang ini berkata, sodaqta, benar kamu. Fa'ajibna lahu, maka kami pun heran pada orang tadi. Fa'ajibna lahu, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Yas'aluhu, ya tanya, wa yusaddiquhu, dan membenarkannya. Biasanya orang tanya itu karena tidak ngerti, tapi ini tanya, kemudian setelah diberi pengertian, tanya dan membenarkannya. Wa yusaddiquhu, dan membenarkannya. Qala, maka berkata orang laki-laki tadi, fa'akhbirni anil iman, beritahu aku anil iman, tentang iman. Qala, dijawab oleh Rasulullah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman ialah antu'mina billah, hendaklah kamu beriman dengan Allah. Jadi kita yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan-keraguan dalam hati kita. Iman dengan Allah, bahwasanya Allah itu ada. Kalau di hati kita ada sedikit keraguan, iya, benarkah Allah itu ada? Kalau ada hati yang seperti ini, kita ragu dengan keberadaan Allah, maka segera hilangkan, segera hapus. Jadi iman, antu'minu billah, adalah kamu beriman dengan Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya Allah, kita beriman bahwa kita di mana-mana
selalu dipantau oleh malaikat dua, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Di dalam kubur ada malaikat Munkar Nakir yang nanti akan menanyai kita wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, yaitu kitab Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Wa rasulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, hari akhir. Kita beriman bahwa dunia dan seisinya bisa akan hancur. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kita beriman dengan takdir khairihi, yang baik, wa syarrihi, dan yang buruk. Apa yang terjadi, kita iman bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengucapkan radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa radina, kami telah ridha billahi rabba, Allah sebagai Tuhan, wa bil islami dina, Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul, dan Nabi Muhammad adalah sebagai utusan. Kita sering mengucapkan itu, dan apapun yang terjadi kepada kita, baik yang buruk, yang baik maupun yang buruk, kita telah ridho karena itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut berkata, sodakta, benar kamu. Kola, dan berkata lagi, akhbirni anil ihsan, beritahu aku tentang ihsan. Qala anta bidallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah anta bidallah, hendaklah kamu menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah, melihatnya. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihatnya, seperti itu, seolah-olah kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Yakin apa yang kita kerjakan, ibadah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ihsan. Jadi ada Islam, ada iman, ada Islam. Ketika-tikanya ini adalah disebut sebagai agama. Kenapa ada Islam? Kemudian ada iman, ihsan. Islam adalah agama yang selalu dikerjakan dengan perbuatan, dengan fisik, dengan perbuatan, seperti sholat, puasa, zakat, haji, semua dikerjakan dengan perbuatan. Ini Islam. Tapi iman adalah yang perbuatan hati, yang diyakini di dalam hati. Ada seorang Arab Badui setelah sholat mengatakan kepada Rasulullah, Qolat A'rab, ya orang-orang Badui, amanna, kami telah beriman. Apa kata Nabi? Lam tu'minu, kamu tidak beriman. Apa? Walakin qulu aslamna, akan tapi ucapkan aslamna, kami telah Islam, bukan beriman. Wa dzalika annal munafiqina kanu yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna bi qulubihim wa bi qulubihim yang karun. Adalah orang-orang munafik itu kanu yusallun, mereka sholat, wa yasumun, dan mereka juga berpuasa, wa yatasaddaqun, dan juga bersedekah, wa bi qulubihim yang karun, tapi di dalam hatinya dia ingkar. Makanya Islam, iman. Kemudian apa yang kita kerjakan, ibadah-ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, semuanya adalah dasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Ya Rasulullah, fa akhbirni anis sa'ah, beritahu aku tentang sa'ah, itu kiamat. Qala mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah yang bertanya itu lebih mengetahui, tidak lebih mengetahui daripada, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jadi tentang kiamat,
tidak ada yang tahu. Yang tanya pun tidak lebih tahu, kata Rasulullah, daripada yang tanya. Malaikat pun tidak mengerti kapan kiamat itu. Akhirnya orang laki-laki tersebut, fa'ahbirni ani amarotiha, bertanya tentang amarotiha, tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Bersabda Rasulullah, antalida ummataha robbataha wa antarol kufatal urotal alata ya asai yatatawalun fil bunjani summan talqa fal fitu malian. Tanya tentang tanda-tandanya kiamat. Antalida ummataha robbataha, kalau sudah melahirkan seorang ibu tuannya, seorang ibu melahirkan pemimpinnya. Mestinya seorang ibu itu melahirkan anak, tapi terbalik. Artinya apa? Nanti orang tua akan patuh kepada anak. Orang tua, anak yang akan memimpin segalanya. Orang tua akan patuh kepada anak. Terbalik. Wa antaru khufatal urotal ilatal ya'asa. Kalau kamu sudah melihat orang yang tidak pakai sendal, orang yang pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, itu berlomba-lomba, yatatawalun, membangun bangunan yang tingkat. Ini tanda-tanda kiamat ini, sebagian ulama, itu adalah ada di Mekah. Karena apa? Yang dimaksud hadis ini, orang pengembala kambing itu adalah pekerjaan orang Mekah zaman dulu. Mereka pekerjaannya adalah mengembala kambing. Ya, buruh, bukan kambingnya sendiri. Rasulullah pun juga pernah mengembala kambing, buruh mengembala kambing. Ini nyata tawalu. Bagaimana kalau kita lihat di Mekah, bangunan yang megah, bangunan menjulang tinggi, pencakar langit, nyata tawalu. Ini adalah tanda-tanda kiamat sudah dekat. Summan tolako, kemudian orang-orang tahu hilang, begitu saja. Tahu hilang. Summa qala Rasulullah bersabda, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, atadri manis sa'il? Apakah kamu tahu manis sa'il? Siapa orang yang bertanya tadi? Qultu, maka aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, jawab oleh Rasulullah, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Fa innahu Jibril, wahai Umar, sebenarnya yang datang tadi adalah Jibril, malaikat Jibril, atakum, datang kepada kamu, yu'allimukum dinakum, mengajari agamamu. Para taruna-taruni di rumah, inilah pelajaran hadis yang kedua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kami tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa nas'aluka dinana wa awsana wa adana wa ladana wa na'udana. Allahumma ja'alna fika nabi wa amani wa dira wa bayati wa syaitan malik wa jabal kami wa li'ayin wa li'ayin wa li'ayin wa li'ayin. Allahumma jamilna bil afiyati wa salamah wa akhikna bitaqwa wa istiqamah wa a'inna bil hikmah wa innaka sami'ud du'a. Allahumma lana wali walidina wa salatana wa salatana wa salatana wa hababina wa liman ahbana bika wa liman afsina wa liman mu'minin wa liman mu'minin wa rabbil alamin wa tunaka malum mutabak wa rahmin wa sallallahu ma'afika wa salatana Muhammadin wa alaihi Muhammad walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Ya,